menyelesaikan masalah yang paling praktis adalah curhat kepada Allah. Lewat apanya? Kalamnya. Mana kalamnya? Al-Quran. Dipilih Quran itu karena banyak kan, 6.666 ayat. Mana yang hubungannya dengan merubah sikap seorang anak atau cucu? Nah, oh ketemulah di sana. Apa? Surat Luqman ayat 13 sampai 19. Dibuka saja, syukur dibaca. Lebih mantap. Aku melihat itu malam itu sebelum subuh itu. Oh, Bu Mutmainah sholat malam karena punya masalah. Apa masalahnya? Cucu nih nyanyi. Diperhatikan oleh apa? Dapat ilmunya karena ngaji. Ngajinya di mana? Darul Mutakin. Saya ngajar sapa? Nah, ya tahu lah. Hati-hati dengan itu. Ustadz itu harus dikenali. Itu cara ilmu yang bermanfaat. Makanya baca buku barang itu sopo pengarangnya. Sehingga kalau jenengan mau mengucapkan sesuatu kepada orang lain itu pengarangnya si ini. Nah ilmu ini, ya toh, dapat ilmu pengajian di Darul Mutakin sore hari si Pak Sultan. Masya Allah. Dulu saya ngajar sini TK ya. Tahun 87, 88 sampai 91 saya ngajar sini tempat ini ya, masih elek si belduk ya, ya, ya. Bakat Bu Muhyiddin belum sampai situ, masih bisa, masih di ya, sama saya gitu. Ngajar sini anak-anak sekarang udah besar-besar semua. Ada nggak yang saya ajar? Oh nggak ada ya. Nah adiknya Mas Tommy namanya Heni ya. Itu murid saya di sini. Ngaji di sini sama Heni, ponane Mas yang ada abadi Darul Mutakin beliau. Pak Badri, ya, Haji Badri. Nah, jadi artinya apa? Itu hanya dibuka, kemudian dibaca saja. Aku ngerti. Oh, si Mutmainah ini setelah tahajud, witir, kemudian maca surat ini. Maunya kepingin merubah cucunya atau anaknya menjadi anak yang soleh atau sholih. Apa yang ngatur? Berarti apa? Itulah yang namanya Quran itu menjadi sifat. Sifat itu apa? Solusi. Begitu orang punya solusi yang tidak bisa diselesaikan, kembalilah kepada Allah. Gimana caranya? Cari ayat-ayat Quran yang kira-kira hubungannya dengan solusi apa? Hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Semua itu ada. Rasulullah itu 23 tahun itu dihadapkan masalah. Dan masalah tidak ada yang terselesaikan, selesai semua. Dengan cara apa? Dituntun Allah, diturunkan ayat Al-Quran. Ini loh. Ini. Itu namanya apa? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono ibu ya, ibu muda sudah nikah 5 tahun. Di dalam keluarga itu cekcok terus. Karena bapaknya ngeyel. Pergi betul-betul. Sing bapak untuk ngeyel. Betul-betul. Orang yang talvis, seorang ibu. Iya caranya kadang ini masya Allah. Orang namun anaknya wis apik, tapi ini bapaknya, suaminya begitu. Coba ketika ditanya begitu gimana? Quran menjawab itu ibu. Kalau tadi kan anaknya, sekarang siapa? Bapaknya ngeyel, ya kan? Ugal-ugalan nih. Ibunya nggak ngerti. Gimana caranya Ustaz? Saya udah begini. Caranya yang jenengan nggak bisa ngaji jenengan. Gimana cara? Curhat kepada siapa? Kepada apa? Caranya gimana? Nah, masalahnya caranya yang bisa. Tak kandani. Ngeyel kok bapak sampeyan. Gini. Wes
tahun, saya nikah 5 tahun, ngeyelnya 3 tahun. Coba, nikah 5 tahun, ngeyel 3 tahun. Hampir, maaf ya, hampir mau pisah. Tapi alhamdulillah nurut, ya. Tak kandani sampai sementara ini sabar. Sabar gimana? Caranya cuma 2. Tolong dengan sangat kalau dengan kepingin merubah seorang suami dari ngeyel, sulit diatur menjadi senang diatur kan orang ngeyelan. Nah, apa? Tadi seperti sebelum subuh bangun, ya, sholat 2 rakaat, kemudian apa? Witir 3 atau 1. Masih dalam pembelajarannya. Gak usah banyak-banyak, nanti kapok kalau banyak-banyak. 2 rakaat saja, witirnya 3. Kalau roti masuk angin ya 1. Bisa nak teman asal tidak tahajud 1 loh ya, kurang tahajud 1 kan. Sing 1 itu memang apa? Witir. Jadi ya diberi tahajud lah 2 rakaat. Ya. Karena apa? Ayat itu jelas. Wa minal laili fatahajjat. Sebagian malam itu hendaklah kamu tahajud. Nafilatallah, sebagai tambahan prestasimu. Asa ayyabahaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sholatmu sujudmu sebelum subuh itu Allah sebentar lagi akan mengangkat derajat kamu menjadi mahmuda, terpuji. Jadi kamu itu diterima orang, orang itu juga menerima kamu. Itu Quran itu. Bisa diayat. Tapi salahnya kan berat. Apa? Gelem bangun. Ayo diterusin. Sebelum. Tapi diingat ya saran saya, sebelum subuh bangun ojo ini sing dicekel. Tenang. Nanti kalau melilir terus ini yang sampingnya iki sik sing dicekel, wes bahaya. Bahaya apa? Langsung delok grup. Sing didelok pertama grup senam. Tanya nanti trainingnya warna apa, kaosnya apa, kaos kakinya yang kanan apa, yang kiri apa. Kalau itu yang terjadi sampai subuh bisa. Kalau ini yang demikian, makanya ini jauhkan dari tempat tidur kita. Sementara saya tidur dulu dengan kamu. Jawabnya, makasih. Nah, letakkan sana. Wes, perhatikan. Saya mau nuntut Ustaz, mau curhat kepada Allah dengan lewat apa? Quran. Sebelum subuh bangun. Oh, haram hukumnya di kamu. Begitu bangun, ya tak? Bangun. Sarannya gimana? Pengetahuan apa? Seorang dokter ahli apa itu? Saya ngaji dengan Pak Dokter Zainal Mutakin. Ya, kalau sudah di atas 50, ojo bangun langsung berdiri langsung ke kamar mandi kan itu? Berdiri dulu, kemudian 8 kali apa? Begitu bangun, cincin 8 kali. Nah, 8 kali. Ya tak? Setelah itu ke kamar mandi. Ojo langsung bangun, langsung ke kamar mandi. Biasanya kan orang Islam itu bangun dan doa tak? Doa dan setelah doa biasanya itu pakai surat Al-Imran ayat terakhir. Itu sunnahnya. Dengan kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu bagi orang yang bisa Quran. Tapi kalau medisnya itu adalah kalau nggak bisa Quran, cukup berdiri jinjit 8 kali. Sahabat darahnya udah lancar. Bangun kemudian sholat 2 rakaat, witir 1 rakaat, kemudian apa? Kasusnya apa yang terjadi? Yang ini, kasusnya apa ini? Istrinya ada masalah kan? Yang masalahnya siapa? Suaminya apa? Suaminya ngapain? Ngeyel kan gitu kan? Nah, caranya curhat kepada Allah lewat Quran. Caranya gimana? Bangun
bangun tadi itu, kemudian sholat, terus witir. Setelah witir, buka Qur'annya surat An-Nisa ayat 19. Satu ayat kok. Itu caranya juga. Kamu curhat pada siapa? Ya kan? Quran itu nuntun kita. Karena apa? Allah sudah tahu orang itu pasti punya masalah, dan masalahnya berbeda-beda. Kualitasnya juga berbeda-beda. Nah, caranya kalau nggak bisa ngatasi, kembali kepada saya. Dalam bahasa Quran namanya fafirru ilallah. Segera kamu lari kepada Allah. Lah, ngapain lari kepada Allah? Curhat. Lewat apa? Aku sudah menurunkan ayat itu banyak. Mana? Quran. Tinggal milih. Caranya milih gimana? Ngaji ya dulu. Kalau nggak ngaji, nggak bisa. Ya. Curhat. Kemudian setelah itu ngaji, apa nggak ngaji? Malam, tahajud, setelah tahajud, pikir, sing diwaca tabat yada. Celaka. Kedua kanan abu, nggak matching ayatnya. Oh, ayat itu solusi kok. Solusinya adalah sifat. Aku turunkan Quran itu menjadi sifat. Sifat itu solusi. Apa masalah yang kamu hadapi? Lengkap. Di mana? Di Al-Quran. Tinggal kamu klasifikasikan saja masalah apa yang kamu hadapi. Quran menjawab semua itu. Cuma keterbatasan kita belum tahu mana masalah mana. Tapi Allah menjamin apa? Semua permasalahan manusia itu